Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Suatu anugerah dan sukacita yang luar biasa di tahun yang baru ini. Kita masih bisa berjumpa dalam ibadah online GPPS Jemaat Palu hari ini, edisi 23 Januari 2022. Sebelum mengikuti ibadah, mari siapkan diri dan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Berikut perlu saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah, sebab ini adalah ibadah, bukan tontonan. Yang kedua, ikutilah setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan baca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Percakapan dalam kolom live chat dapat saudara lakukan sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, gunakan pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Mari Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, saya rindu kita berikan tepuk tangan dan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan saat pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Dan mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan saat pagi hari ini. Sebab Dia adalah Allah yang kudus. Dan mari bersama-sama kita menghampiri di dalam kekudusan pagi hari ini. Kami datang kepadamu saat pagi hari ini Tuhan. Kami mau menghampiri tahta kudus-Mu ya Bapa. Dan Maria Allah Roh Kudus, kiranya mau melayakkan setiap pribadi tanpa terkecuali saat pagi hari ini. Sehingga kami boleh datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus, menikmati akan segala kasih anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. What is the land?
mulia namamu, Engkau kudus. Haleluya, haleluya, for the Lord God Almighty reigns. Haleluya, haleluya, for the Lord God Almighty Haleluya, holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? Amin. Sejemur jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan Allah yang berkuasa. Haleluya, kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa. Mulia namamu, mulia namamu, Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa. Mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu, Engkau kudus, Engkau kudus, Engkau Allah Maha Kuasa. Mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu, Engkau kudus. Holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita tinggikan dan agungkan Dia. Dia adalah Allah yang kudus, Dia adalah Allah yang mulia, Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan. You are holy.
suara-suara yang terbaik bagi Tuhan. Yang lebih lagi dan lebih lagi bagi Raja kita yang mulia, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Yesus Kristus Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Amin. Inilah pengakuan iman kami di hadapan-Mu. Engkau adalah Allah kami yang dahsyat. Amin. Engkau adalah Allah kami yang perkasa. Amin. Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Amin. Kami sungguh bangga ya Tuhan. Dan saat pagi hari ini ya Bapa, kami rindu untuk memberikan korban syukur kami lewat segala pujian pengagungan kami. Mari Bapa, Engkau hadir di atas puji-pujian kami saat ini. Dan segala rancangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, lewat apapun, serta dari manapun datangnya, yang coba-coba mengganggu ibadah kami saat pagi hari ini, sesuai dengan hak otoritas iman yang Kau berikan kepada kami. Kami berseru memanggil nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat, patahkan, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita tinggikan dan agungkan nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan apa? Kuasa namanya. Mari bersama-sama katakan, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Diapa dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar
dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Katakan kuasanya, kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. Mari sama-sama kita katakan dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Dia adalah Raja bagi setiap kita semua. Dia adalah Allah yang berkuasa, Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Kembali jemaat ini kasih Tuhan, saat kita sekalian bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita tinggikan dan agungkan Raja kita. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari bersama-sama katakan, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau menyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Engkau Raja bagi kami Tuhan, Engkau penguasa tunggal hidup kami, Allah yang kami percayai. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari bersama-sama katakan, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyur
hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Mari bersama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan memberikan kembali kesempatan anugerah bagi kita untuk boleh beribadah pada pagi hari ini. Selamat datang kepada seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan ini, maupun juga yang ada di luar, maupun juga yang ada mengikuti live streaming di rumah, di dalam negeri maupun di luar negeri yang diikuti oleh beberapa negara. Tuhan memberkati saudara, dan kiranya kita semua diberkati dan semua dalam keadaan yang sehat dengan kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan juga selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati, dan supaya kita bisa saling mengenal, kiranya tidak keberatan boleh berdiri sejenak untuk kita saling mengenal, baik yang ada di dalam ruangan maupun yang ada di luar ruangan. Silakan. Puji Tuhan. Ada yang baru pertama kali hadir? Puji Tuhan, selamat datang, selamat datang. Yang di luar ada? Ya, puji Tuhan, kita akan doakan yang baru pertama kali hadir. Kemudian juga kita akan menyambut saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Selamat ulang tahun. Yang saya sebutkan namanya dan hadir, silakan berdiri. Nilu Putu Leni Angreani, Yance Pangandaheng, Marijan Patandianan, Helda Friska Sinta, Listin Helenis, Edi Susanto, Happy Putri Yohanes, Yohanes Lumentut, Aris Simon. Ada yang hadir? Puji Tuhan, kita akan doakan. Kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu, Bapa di sorga, bersyukur bersama saudara-saudara kami yang baru pertama kali hadir dalam ibadah bersama di tempat ini. Tuhan, tilik apa yang menjadi kerinduan hati mereka, buka jalan, campur tangan, Tuhan mengadakan segala perkara, terlebih keselamatan daripada-Mu menjadi bahagian mereka. Kami memberkati mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami juga datang bersama-sama saudara kami yang berulang tahun, datang mengucap syukur. Terima kasih untuk tambahan usia yang Tuhan karuniakan. Kiranya dengan tambahan usia ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani, semuanya diberkati Tuhan. Buat berhasil apa yang mereka kerjakan, dan biarlah Roh Kudus menuntun mereka semuanya mencapai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam kehidupan mereka. Pertolongan, perlindungan Tuhan daripada segala yang jahat, dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, hancurkan, halaukan dari hidup mereka, dan mereka boleh menikmati kemurahan dan pengasihan Tuhan, dan berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Kembali jemaat Tuhan saja butuh bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita bermasuk kepada firman Tuhan saat pagi hari ini. Engkau adalah Tuhan atas kami ya Bapa. Engkau adalah juru selamat bagi kami. Engkau adalah penguasa tunggal hidup kami. Engkau adalah Allah yang dahsyat. Engkau adalah Allah yang perkasa. Engkau adalah Allah yang kudus dan Allah yang mulia. Engkau adalah Yesus Kristus Tuhan bagi kami. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus
Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Engkau mulia, Engkau Allah kami yang agung, Engkau Allah yang berkuasa. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau, kami muliakan. Yesus, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang luar biasa. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang memuji menyembah Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini kami rindu untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, marilah Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat Allah, urapan Allah, mengurapi hamba-Mu. Amin. Biarkan apa yang hamba-Mu sampaikan bagi kami, itu menjadi isi hati Tuhan. Amin. Biarkan firman-Mu itu bisa tertanam dalam hati kami. Amin. Dan bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan, kuasa kegelapan yang tidak senang dalam penaburan benih firman Tuhan.
dalam bentuk apapun caranya Tuhan, dengan otoritas iman yang Engkau berikan bagi kami bersatu hati, kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberikan tempat ini, dikuduskan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, Engkau sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur atas segala kemurahan pengasihan Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk boleh kembali belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan membaca Alkitab kita masing-masing. Kita masih pada Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Jika saudara sudah temukan, kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama Ibrani 13 ayat yang ke-8. Puji nama Tuhan, kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama-sama. Saya ulangi, Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Kita baca demikian bunyinya. Puji Tuhan. 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kembali kita akan lanjut belajar daripada kebenaran firman Tuhan sesuai dengan pesan Tuhan bagi kita untuk tahun ini. Bahwa Yesus Kristus tetap sama atau Yesus Kristus tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan saudara dan saya adalah orang yang telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh iman. Perhatikan itu ya. Oleh iman. Dan dengan demikian kita tahu siapa Yesus Kristus tersebut. Dan apa yang sudah kita alami. Yang sudah dikerjakan oleh karya Allah di dalam Yesus Kristus di atas kayu salib. Dengan darah yang tercurah telah menebus kita dari segala dosa. Menebus umat manusia yang percaya dari segala dosa. Selalu harus saya tekankan ini karena cukup lama teologianya terbalik. Sehingga nyanyian-nyanyian rohani juga terbalik. Menebus dosa, bukan menebus dosa. Menebus orang yang berdosa. Jadi yang ditebus apanya? Orangnya. Dosa tetap dosa. Orangnya, ya. Supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sudah belajar bahwa dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan, ya. Minggu lalu. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita boleh selamat selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cantumkan itu. Barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi orang yang percaya ini belum mati. Masih ada di mana? Masih ada di dunia ini. Saudara dan saya masih ada di dunia ini. Jadi bagaimana orang percaya yang masih menjalani hidupnya di dunia ini? Urusan sorga sudah beres. Yaitu hidup kekal. Di dalam siapa? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus bagaimana dengan yang di dunia ini? Saudara dan saya masih menjalani hidup. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Dan inilah juga yang kemudian melahirkan teologi baru, atau kalau mungkin saya katakan itu bukan teologi tapi diteologiakan karena didoktrinkan, sehingga macam-macam cara pemahaman orang terhadap
firman Allah, sehingga kita juga tahu bahwa kalau pemahaman itu benar, maka sikapnya pasti benar, tindakannya pasti benar, dan hasilnya adalah kebenaran. Akan tetapi kalau pemahaman itu keliru, hasilnya sikapnya juga pasti akan keliru. Tindakannya juga pasti akan keliru. Sekalipun itu adalah bentuk-bentuk rohani. Nah, inilah yang menjadi pergumulan kita dan pergumulan daripada sebenarnya gereja Tuhan, bagaimana membimbing umatnya yang masih sedang hidup ini, tapi sudah memiliki Kristus, sudah lahir baru, tinggal sedang menjalani hidup barunya. Karena orang lahir itu untuk hidup. Nah, yang sekarang ini apa namanya? Karena kita belum mati. Kita terima, saudara dan saya terima Yesus dengan apa? Dengan iman. Nah, kalau kita mati, kita selamat kan? Keselamatan, tidak binasa kan? Tidak masuk neraka kan? Masuk surga kan? Nah, sekarang kita hidup di dunia ini apa? Nah, ini masalah. Olehnya ditetapkan oleh Alkitab, begitu saudara dan saya lahir baru, ditetapkan apa? Hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17. Dan iman itu datang dari firman. Roma 10 ayatnya sama, 17. Gampang diingat. Roma 1, 17, Roma 10, 17. Ada kaitan satu dengan yang lain. Berarti saudara dan saya yang sedang hidup di dunia ini sebagai orang percaya ditetapkan harus hidup oleh iman. Sekarang pertanyaan berikut muncul. Bagaimana itu hidup oleh iman? Kalau kita beriman kepada Kristus untuk urusan kematian masuk surga, ya sudah. Begitu terima Tuhan Yesus habis dibaptis keluar dari air langsung mati. Ya kan? Tapi tidak kan? Malah begitu keluar dari air habis baptis, langsung jadi segar. Ada yang sembuh, ada yang langsung dapat sukacita, ada yang langsung plong, begitu. Berarti masih hidup panjang. Nah, sekarang hidup panjang ini bagaimana? Hidup di dunia ini bagaimana? Nah, pada saat saudara dan saya terima Yesus, kenapa bisa terima Yesus? Kenapa bisa buka hati dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan? Saudara tahu persis pasti apa sebabnya dan penuh dengan pemahaman dan pengertian kenapa sampai mau terima Yesus. Kenapa sampai mau berdoa untuk pengakuan dosa dan mohon pengampunan. Dan berdoa untuk minta darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Dan kemudian membuka hati mengundang Yesus masuk dalam hati kita. Bukankah itu kita terima dengan iman sekaligus dengan penuh pengertian dan pemahaman secara akal budi? Kenapa? Karena firman Tuhan sudah menyatakan kepada kita, upah dosa adalah maut. Dan setiap orang sudah berbuat dosa, tidak ada yang benar. Sehingga kita pun menemukan, berarti saya juga. Oh iya. Mari kita renungkan dulu proses ini yang sudah terjadi dalam diri kita. Dan itu adalah real, itu adalah nyata. Dengan sesadar-sadarnya kita lakukan itu. Tidak ada tekanan, tidak ada pengaruh, tidak ada sugesti. Tapi dengan sesadar-sadarnya. Sehingga kita punya satu keyakinan yang namanya kita adalah pewaris hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Berarti
Yesus Kristus tidak ada nama lain, satu-satunya Dia saja. Dan saudara, apa yang saudara lakukan? Apakah Pak Pendeta bilang, habis ini untuk supaya bisa ini ada dia punya upacara, bawa kambing 1, bawa ayam putih 3, atau bawa RW 1 untuk ditoki. Tidak ada kan? Hanya oleh iman. Masih ingat nyanyian tempo dulu, makanya kita mau populerkan kembali nyanyian tempo dulu yang sangat mendasar. Hanya oleh percaya saja. Masih ingat? Hanya oleh percaya saja. Percaya yang Nah ini. Percaya, ada lagi. Percaya saja. Percaya saja. Percaya yang memberi kita menang. Percaya saja di dalam darahnya. Percaya yang beri kita menang. Tidak ada faktor lain selain keyakinan. Makanya muncul pertanyaan, bagaimana itu hidup oleh iman? Atau sederhananya, selama ini saudara beriman, bagaimana saudara beriman itu? Bagaimana? Saudara menjalani iman saudara dalam Yesus Kristus itu bagaimana? Apakah sama sepolosnya, sepolos-polos dan setulus-tulusnya ketika membuka hati menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah seperti itu? Ataukah sekarang sudah ada hal-hal yang lain? Nah, kenapa ini perlu kita kembali kepada kebenaran ini? Oleh sebab jangan lupa, ketika kita terima Yesus dengan ketulusan, kepolosan, kita buang semua argumen yang lain, walaupun kita masih sadar, masih hidup, tapi benar-benar hati kita yang terbuka. Kenapa? Karena iman hanya ada di situ. Dia tidak ada di otak. Ya, walaupun otak memahami dan menganalisa, tapi otak menemukan kebenaran dan mengakui. Tetapi setelah itu, setelah selesai kita didoakan, selesai kita secara pribadi terima Yesus, kita masuk dalam kehidupan kembali dunia nyata, dalam kondisi yang real, jangan lupa tubuh, jiwa, roh ini mulai berfungsi. Dan secara alamiah, seluruh pergerakan kehidupan manusia dikendalikan oleh unsur jiwaninya. Pikiran sendiri, kehendak sendiri, dan perasaan sendiri. Ini yang mengendalikan manusia hidup sehari-hari. Nah, ketika ini mulai bekerja, dan ini berhadapan dengan realita, kehidupan nyata, kenyataan-kenyataan hidup dengan berbagai peristiwanya. Rohnya kita taruh di mana? Cuma dipakai bernapas. Padahal di situ ada iman. Itulah sebabnya kenapa hidup oleh iman ini diidentikan oleh Tuhan. Hiduplah oleh roh. Mari kita renungkan. Tuhan tidak menginginkan roh kita cuma pakai untuk bernapas. Tetapi setelah kita menjadi orang percaya dan lahir baru, roh itulah yang harus mengontrol semua unsur-unsur jiwani, dan kita yang hidup secara sadar harus berusaha menaklukkan unsur-unsur jiwani kita di bawah kehendak roh. Di bawah kehendak roh ini apa? Hidup baspok? Tidak. Hidup secara vertikalis juga tidak. Memfungsikan dan peranan roh di dalam kehidupan kita, di mana kita punya roh itu, adalah ketaatan kepada firman. Karena iman datang dari firman. Mendengar firman. Disinilah masalahnya. Nah, oleh karena itulah kemudian
terjadi pergeseran-pergeseran yang bisa terjadi. Oke, kita baca dulu ini ayat yang ada kaitannya dengan Ibrani dan sebentar kita lanjut. Filipi 2 ayat 9 sampai ayat 11. Oke, sudah dapat kita baca. Itulah sebabnya, baca, Allah sangat meninggikan dia, yaitu Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Oke, jangan lupa iman kita hanya tertuju ke situ. Ya. Ini topik yang akan kita bahas. Berikut, iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan nyata ini. Saat kita terima Yesus, memang semuanya tertuju kepada Kristus. Tapi begitu selesai terima Yesus dan doa-doa selesai, kita mulai pulang di rumah dan kemudian menjalani hidup sehari-hari, menghadapi segala macam masalah, problem dan lain sebagainya, muncullah pertanyaan, apakah iman kita masih tertuju kepada Kristus? Begitu juga kemudian masuk di dalam ibadah, kemudian dalam ibadah itu kemudian ada macam-macam yang diajarkan sehingga tanpa kita sadari bukan lagi tertuju kepada Kristus, karena kita pikir ya yang mengajar itu pendeta. Nanti kita baca ayatnya. Ya, oke, kita lanjut. Ya. Ibrani 12 ayat 2. Ini untuk orang yang masih hidup sebagai orang percaya. Bukan rupa seperti penjahat di kayu salib, habis terima Yesus, habis doa pengampunan dia langsung mati. Oke, kita baca 2-3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman. Dengarkan ini. Dan yang membawa iman kita kepada apa? Kesempurnaan. Ingat ini. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mata tertuju kepada siapa? Apakah mata kita ini mata jasmani? Atau kemudian kita jadi vertikalis, kita mau cari penglihatan supaya bisa tertuju kepada Yesus. Kalau Yesus tidak kelihatan, bagaimana kita bisa tertuju? Nah, kita perlu memahami apa arti ayat ini. Ya, tertuju kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesuslah yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Oke? Jadi, bagaimana memahami Yesus memimpin kita kepada iman dan dialah yang menyempurnakan iman kita. Kita sudah tahu kita ditetapkan hidup oleh iman. Apa itu hidup oleh iman? Sederhana, hidup melakukan firman Tuhan. Titik, sederhana. Hidup melakukan firman Tuhan. Jadi iman tidak hanya kita pakai untuk berdoa atau hanya sekedar jawaban doa. Tidak. Tetapi ketaatan tanpa syarat di dalam melakukan firman Tuhan. Itu hidup oleh iman. Dari melakukan firman Tuhan inilah kita mendapatkan namanya pengalaman iman. Sebuah peristiwa kita hadapi atau suatu masalah kita hadapi dengan iman, artinya menghadapinya sesuai dengan firman Tuhan, bukan dengan pikiran sendiri, kehendak sendiri, perasaan sendiri, bukan. Ya. Tetapi sesuai firman Tuhan. Pada saat kita lakukan itu firman Tuhan, disitulah terjadi ketaatan iman
Dan itulah yang menghasilkan pengalaman iman yang ujung-ujungnya juga menghasilkan pertumbuhan rohani. Mari kita renungkan. Contoh, masalah yang sedang kita hadapi, kita difitnah. Secara manusia, ya memang itu bukan biar pendeta juga, biar semua orang sama. Awalnya pasti sama. Siapa yang tidak tersinggung kalau difitnah? Siapa yang tidak marah? Siapa yang tidak jengkel? Tetapi orang-orang yang mau hidup oleh iman, dia ingat firman. Bahwa ampunilah mereka sebagaimana kamu sudah diampuni. Memang berat ini mau melepaskan pengampunan itu tidak mudah. Pada saat kita lakukan, kita berarti sudah melakukan ketaatan iman terhadap firman. Pada saat kita melakukan ketaatan firman terhadap firman, menghasilkan pengalaman iman. Oh ternyata setelah saya ampuni tidak ada, plong, longgar kita punya hati. Kalau tidak, luar biasa. Bukan main, tiap hari kedendaman, kedengkian dan lain sebagainya. Tapi ini plong. Nah, terjadilah pengalaman iman. Terjadilah pertumbuhan rohani. Jadi sebenarnya inilah sederhananya. Itu terhadap hal-hal yang horizontal. Artinya masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup kita, kita berpegang kepada firman dan melakukannya. Bukan cuma berpegang, ada tertulis, tapi melakukannya. Taat, dapat pengalaman, bertumbuh. Nah sekarang, di antara yang horizontal ini, ada juga yang vertikal. Ya, yang vertikal. Apa itu yang vertikal? Nah, di dalam kita menjalani hidup kita, iman kita juga ada urusan vertikal. Untuk sesuatu horizontal yang sedang kita hadapi. Atau bahasa jelasnya begini. Ada masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita di dunia di antara sesama, ini yang horizontal. Dan ini juga ada kaitannya terhadap apa yang Tuhan katakan, janjikan. Apakah itu yang vertikal? Nah, ini dia. Ya. Saya robah dulu gambarnya. Yaitu, ternyata lebih enak menggambar daripada tayangannya. Ya, nah, di dalam menjalani hidup kita. Oke, ini problem-problem yang datang. Dan kita tahu apa yang kita lakukan, bahwa dari semua ini masalah ini, kemudian membawa kita menjadi terpuruk. Dan kita datang kepada Tuhan. Apa itu? Yang itu adalah janji. Janji Tuhan. Dan janji-janji Tuhan ini ada di dalam firman Allah. Yaitu Alkitab. Ini juga harus jelas, saudara. Karena ini yang kadang-kala jadi masalah. Ya. Kita berusaha, kalau hal-hal yang horizontal, itu lebih erat hubungannya dengan mentalitas. Oke? Mentalitas. Apakah mental kita siap menghadapi hinaan, fitnahan, dan lain sebagainya? Karena mentalitas juga adalah bagian dari aplikasi iman seseorang. Karena firman juga membentuk kepribadian diri. Oh, orangnya baik, dia bisa mengampuni. Orangnya difitnah tidak membalas. Aduh, luar biasa. Tapi bagaimana beriman
terhadap janji Allah. Ini belum selesai. Bagaimana menjalani hidup kita dan beriman terhadap janji Allah. Salah satu hal yang sudah jadi populer adalah hamba-hamba Tuhan yang tukang doa, di dalam doa tukang klaim janji Tuhan. Kami klaim janjimu Tuhan, kami klaim janjimu. Rupa Tuhan itu pendusta, atau tukang ingkar janji, atau obral janji dan tidak menggenapinya. Memang kita ada hak iman. Kita sudah cukup tahu ada hak iman. Tidak ada persoalan dari Tuhan dia genapi atau tidak. Tapi itu semua kepada oknum diri kita. Yang ada masalah itu diri kita. Makanya selalu saya ingatkan, Tuhan tidak berurusan dengan persoalan. Tapi Tuhan berurusan dengan orang yang punya persoalan. Ini juga pemahaman yang harus diluruskan. Karena juga berdasarkan pemahaman yang tidak jelas ini, kemudian muncullah juga nyanyian-nyanyian rohani yang membawa orang juga beriman tidak jelas. Saya ulangi, Tuhan tidak berurusan dengan urusan. Tuhan berurusan dengan orang yang punya urusan. Kenapa Tuhan sembuhkan saudara? Tuhan tidak berurusan dengan saudara punya penyakit. Tapi karena Tuhan mengasihi saudara adalah anaknya, makanya dia sembuhkan. Karena dia mengasihi saudara, bukan karena penyakit saudara. Kenapa Tuhan berkati saudara? Karena saudara adalah umatnya yang sudah dijanjikan hidup diberkati. Nah, ini yang perlu kita pahami. Bagaimana karya Kristus di atas kayu salib, dan bagaimana Tuhan itu yang sudah menebus umatnya dan memperlakukan umatnya dengan begitu rupa, dengan penuh dengan kasih sayang. Jadi jangan kita salah memahami ini. Nah, beriman terhadap janji Allah inilah yang sedang bermasalah di dalam gereja Tuhan saat ini. Di sini. Olehnya muncul yang aneh-aneh. Cara-cara yang aneh-aneh untuk dapat menikmati janji Allah itu. Apa saudara? Kita buka dulu Alkitab kita. Kita lihat ya. Nih ya. Oke, kita baca dulu satu ayat ini yang sama tadi. 1 Petrus 1 ayat 21. 1 Petrus 1 ayat 21. Iya, sudah dapat? Kita baca. 2, 3. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya, dan telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Imanmu dan pengharapanmu. Karena dulu ada teologi di atas mimbar yang diberitakan oleh hamba Tuhan sangat menghina itu pengharapan. Kita harus punya iman. Pengharapan itu cuma harap-harap. Tapi iman itu so pasti. Saya berpikir ini orang ini, apa dia tidak memahami bahwa iman itu muncul dari setitik pengharapan. Kalau tidak ada yang diharapkan, tidak ada yang diimani. Karena pengharapan juga berbicara tentang yang akan datang. Iman juga berbicara tentang apa yang sekarang dan yang akan datang. Jadi gampang untuk mengerti itu. Saya dulu sudah pernah memberikannya dalam perdebatan hamba Tuhan tentang nyanyian tempo dulu. Ku tahu Tuhan nanti buka jalan. Itu saudara-saudara kita nyanyi seperti itu. Datang orang-orang kita Pentakosta berkata, tidak ada iman. Bukan nanti. Harus apa? Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Orang karismatik dengar orang Pentakosta mengatakan pasti. Bukan. Ayat firman Tuhan berkata seolah-olah sudah terima.
Jadi apa yang dia nyanyi? Ku tahu Tuhan sudah buka jalan, yang nanti, yang pasti, yang sudah sama-sama jalan belum tahu buka. Jadi kita ini kadang-kala mengacaukan orang punya hanya permainan kata-kata, mengacaukan iman. Jadi sederhana. Iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Ingat kembali ketika saudara pertama kali membuka hati terima Yesus. Bukan berarti ada kedua kali. Pertama kali, pada saat saudara membuka hati. Pada saat saudara menyadari kita sebagai orang berdosa. Upah dosa adalah maut dan kebinasaan. Dan kita menyadari kita orang berdosa dan kita minta ampun dan kita mau dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya jalan keselamatan kita buka hati. Betapa polos dan lugunya kita dengan sepenuh hati. Tidak ada harapan lain, tidak ada iman lain yang tertuju kepada siapa. Hanya tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat. Oke? Kenapa sesudah selesai itu? Kita sudah jadi orang percaya, umat Tuhan sudah jadi orang percaya, menjalani hidupnya, iman dan pengharapannya tidak tertuju lagi kepada Kristus. Mungkinkah itu bisa terjadi? Sangat mungkin. Karena kehidupan daging ini, tubuh jiwa roh ini, manusia lahiria ini, yang dikendalikan dan dimotori oleh unsur jiwani ini, membuat kita tidak terlatih dan untuk hidup oleh iman. Kecuali kita memahami dan melatih diri atau dibimbing seperti itu. Nah, apa yang terjadi saudara? Dapat kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Apa pengalaman saudara selama ini menjadi orang percaya terhadap janji Allah? Apakah pengharapan dan iman saudara dan saya tetap tertuju kepada Kristus? Atau tertuju kepada yang lain? Atau juga harus pakai peralatan-peralatan alat bantu untuk itu? Nah, renungkan. Nah, inilah yang sedang melanda gereja Tuhan di akhir zaman. Nanti kita baca ayatnya, mengerikan. Jangan anggap itu pencemaran roh. Jangan kira anggap orang cuma sangat memperhatikan bagaimana pencemaran. Jangan sampai terjadi pencemaran tubuh. Karena itu aib, itu memalukan. Tapi mereka tidak tahu bahwa tiap hari mereka melakukan pencemaran roh. Yang membuat Tuhan bisa jadi murka. Oke? Baik. Allah, jangan lupa ayat. Allah itu cemburuan. So pernah saudara cemburu? Oh, kalau orang dilanda cemburu, mau gila. Ya, murka, geram. Ya. Oke, ini loh ya. Perhatikan ini. Berikut. Nah, sebentar kita baca itu. Mari kita lihat apa yang Tuhan tetapkan. Kembali dulu kepada bagaimana kita beriman terhadap janji Allah. Apa yang Tuhan tetapkan terhadap janjinya. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat 20. Sudah dapat kita baca. 2, 3. Ya, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Amin. Iya, karena saya minta saudara amin. Mesti dari tadi itu amin. Begitu baca ini ayat langsung oh ya, amin. Ini coba kita ulang lagi baca. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ya. Jadi ada keraguan? Tunggu dulu. Dari pihak Tuhan, apakah Tuhan main-main? Hanya asal janji?
ada jaminan. Jadi berarti dari pihak Tuhan tidak ada masalah. Dari kita sendiri, apakah kita ragu, kita bimbang, kita tidak percaya, akal pikiran kita tidak percaya, atau berikut akal pikiran kita tidak percaya, kemudian juga iman kita juga bimbang, ragu, kemudian untuk supaya tidak ragu dan bimbang, kita butuh alat-alat bantu supaya itu kita bisa diteguhkan. Nah, nanti kita mau belajar bagaimana, ya. Nah, dan ini sangat jauh daripada apa yang sudah terjadi pada gereja Tuhan, dan mereka keasikan tenggelam di dalam cara-cara sendiri. Oke. Nah, inilah. Itu janji Allah ya. Bagaimana dengan kita orang percaya? Roma 8 ayat 16 dan 17. Sudah? Oke, baca. 16, 2, 3. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Roh huruf besar bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Berarti roh ini mendeklarasikan bahwa dengan roh saudara adalah anak-anak Allah. Amin. Nah, kalau anak-anak Allah, apa haknya? Kita baca terhadap janji Allah. Ayat 17, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah apa? Ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Siapa yang berhak? Siapa yang berhak menerima janji Allah? Siapa yang berhak menerima janji Allah? Saya. Siapa yang berhak menerima janji Allah? Jadi semua tergantung kepada siapa? Saya. Ragu, bimbang, tidak percaya, atau mungkin cara lain. Ada jaminan di dalam Yesus Kristus adalah ya. Saya tidak bacakan ayatnya lagi, tetapi ada ayat yang sangat kita hafal. Apa saja yang kamu minta dalam namaku, itu dalam nama Yesus Kristus akan diberikan kepada kamu. Kemudian ada lagi ayat, apabila kamu meminta di dalam nama Tuhan sedang kamu yakin bahwa kamu seolah-olah sudah terima, maka itu diberikan kepadamu. Tapi ini salah gunakan. Ya, sudah terima, seolah-olah sudah terima, maksudnya jangan bimbang dan ragu. Bukan berarti bahwa kita memahami dengan keliru. Mau mobil, mau kendaraan. Nah, kemudian seolah-olah sudah terima, mau ibadah ke Doda, masuk di ruangan tamu, so siap semua, ayo naik di belakang. Bro, tidak sampai-sampai di Doda, cuma di ruangan tamu. Kenapa? Seolah-olah sudah terima. Maksudnya seolah-olah sudah terima itu adalah keyakinan yang teguh yang tidak bisa diganggu dengan kebimbangan secara manusia. Karena secara manusia pasti akal pikiran kita akan bekerja dan membawa kita kepada tidak mungkin. Oke, jadi ketahuilah saudara punya hak untuk itu. Oleh apa? Oleh iman. Oleh iman. Nanti kita belajar sebentar bagaimana mengimani janji Allah. Oleh iman. Bukan oleh hal-hal yang lain. Oke, saya bacakan dulu ayatnya. Ya. 2 Korintus 7 ayat 1. Oleh karena kita sudah tahu bahwa janji-janji ini untuk kita, maka inilah sikap yang harus ada pada kita. 2 Korintus 7 ayat 1, baca sama-sama 2, 3.
saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Kenapa saya tidak menganggap bahwa pencemaran tubuh itu, jasmani itu, saya tidak bukan mengentengkan. Tetapi justru umumnya anak-anak Tuhan hanya berusaha menjaga pencemaran jasmani. Padahal bukan cuma jasmani, rohani. Iman kita tidak boleh tercemar. Tidak boleh ada ilah lain satu titik pun ada pada kita. Tidak boleh. Tidak boleh ada satu titik pun nilai-nilai kepercayaan lain di dalam iman kita selain kepercayaan iman di dalam Yesus Kristus. Dan salah satu adalah adat istiadat. Apakah adat istiadat itu salah? Kalau adat istiadat itu tidak mengandung unsur mistik, berarti hanya mengandung unsur etika. Apa itu? Hormati orang tua. Ya, bukan nanti mati baru dihormati. Sehingga ada 3 malam, 7 malam, 40 malam, 1 tahun dan lain sebagainya. So mati. Padahal, kenapa? Jadi jangan kita, makanya kita di GPPS tidak ada itu ibadah penghiburan 7 malam, 3 malam, 40 tidak ada. Kasih takikis di hari, 41 hari, 42. Sebab tidak ada, kepercayaan itu tidak ada. Ya. Hal-hal mistik. Nah, itu hal-hal mistik. Tapi mistik juga sudah masuk di gereja. Dan tidak dianggap sebagai mistik. Kenapa? Karena diambil dari perjanjian lama. Saudara sudah paham kan? Sudah disampaikan secara sepintas garis besar. Bagaimana memahami firman. Ada firman yang berlaku sebagai doktrin. Ada firman yang merupakan perintah Tuhan terhadap orang yang bersangkutan. Khusus hanya padanya. Khusus hanya pada kelompok itu. Hanya pada waktu itu. Saya pakai saja, saya jelaskan secara sederhana ya, daripada pakai istilah-istilah asing. Nah ini yang merupakan perintah untuk saat itu, ya, itu adalah peristiwa pada saat itu. Contoh, Tuhan memanggil ketika Petrus malam-malam murid-murid melihat ada orang, ada putih-putih di sana berjalan di atas air. Yang semua berteriak apa? Hantu, hantu. Ya, Yesus harus berkata, bukan, inilah aku. Jadi Petrus berkata, kalau engkau Tuhan, ajak saya berjalan di atas air. Jadi kalau saya bahasakan hari-hari, Yesus berkata, mari Jo. Mungkin ini terjadi di Danau Poso, bukan Danau Galilea. Sampai dia berkata, mari Jo. Tuh, siapa yang turun? Siapa yang turun? Kenapa Andreas tidak turun? Kira-kira kalau Andreas turun apa yang terjadi? Ya? Tenggelam. Karena yang dipanggil siapa? Petrus. Nah coba saudara berjalan di atas air. Dapat lihat di sini tuh Teluk Palu. Berjalan di atas, saat dia berjalan di atas air kapan? Waktu tsunami kan? Jadi waktu tsunami datang, angkat juga paling atas. Karena di atas air. Nah itu terjadi pada saat itu. Begitu juga benda-benda nubuatan. Yang orang sering dikenal sekarang populer dengan apa itu tindakan profetik.
pelajari dengan baik. Masuk kelompok mana? Di dalam hermeneutika itu masuk kelompok mana? Bayangkan kalau kita ikuti, saya agak lupa namanya. Mungkin di sini Kak Milka yang ajar itu bagian di sekolah Alkitab mengajar perjanjian baru. Nabi siapa yang disuruh kami dengan perempuan sundal? Nah, bayangkan. Saudara mau pakai ini? Aduh. Makanya saya belum pernah khotbahkan itu. Masuk akal? Seorang nabi disuruh kami dengan pelacur. Yang suruh siapa? Setan yang suruh itu, Pak Kamilka. Nah, bayangkan. Terus jadi apa ini? Kemungkinan ini yang mengilhami tuh gereja yang saya katakan seorang persekutuan yang punya laki, kemudian dia bilang Tuhan yang suruh dia kawin dengan WL-nya, padahal yang WL-nya juga saudara laki. Kemudian kawin betul, akhirnya dua-dua bercerai. Ini mistik sudah. Kalau dulu hipnotis masuk dalam gereja, sihir masuk dalam gereja. Ya, sekarang mistik juga masuk dalam gereja. Jadi jangan kira saudara hanya berkata, ada dukun, tapi pakai Alkitab dia. Ya, kita kenal dalam dukun Kristen itu hanya tertentu, bisa dihitung dengan jari. Dukun-dukun yang tahu, karena kepercayaan apa dia pakai sesuai kitab suci orang itu. Karena agama apa dia pakai itu. Tapi sekarang gereja juga pedukunan mulai terjadi di gereja. Ini dia. Pencemaran rohani itu apa? Tidak boleh ada ilah lain. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita semua hanya tertuju kepada Kristus. Kita tidak butuh alat bantu bentuk apapun. Kalau toh ya sebenarnya kalau gereja mau mempopulerkan alat bantu, sebenarnya yang paling cocok itu adalah salib kan? Tapi mana ada gereja yang pakai, mana ada gereja yang mengkeramatkan itu salib? Tidak ada. Ya. Hampir semua gereja ada salib kan? Kita orang punya yang sudah roboh itu malah salib beton dari bumbungan sampai di fondasi dasar sampai dari GPPS barat DP salib beton. Kita tidak kuat di GPPS, terlalu berat DP salib. Mau pindah kita. Begitu masuk beton. Nah, sebenarnya itu lebih cepat mempengaruhi orang. Pakai salib saja, di mana-mana bikin tanda salib. Tapi ini tidak. Minyak urapan digosok di pintu, tapi dibikin kayak ini minyak dikasih tanda salib. Loh, di mana? Di mana air yang Tuhan suruh? Dan di mana itu yang disuruh? Tidak ada. Saya dulu di setiap bertahun-tahun yang lampau, setiap kali ada seorang pengusaha itu beli apartemen, dia kasih pinjam, dia kasih pakai, dia punya ini. Saya kembalikan, dia bilang tidak. Supaya gampang setiap kali om datang sidang, tinggal di sana. Nah, karena ini apartemennya kosong, jadi kalau saya tidak ada, biasa ada hamba Tuhan lain juga. Satu saat saya lihat, kenapa ini pintu soba minyak semua Ini mangkilat. Saya dekati. Kan kalau itu kan cahaya, kalau minyak kan ada pantulan. Oh, ada ini. Ada gambar tanda salib. Jadi saya langsung tanya, cari tahu, tidak enak kalau tondok cari tahu. Oh, ada pendeta dari mana itu datang, ada mengurapi ini dan lain sebagainya. Besok juga saya mau pakai itu, ada bokor, pakai rantai, kemudian nanti pakai air suci untuk bikin ilam baspok. Saudara punya kamar-kamar, ya nanti tinggal pakai daun kelor. Loh, daun kelor itu kalau di daerah tertentu tuh dipakai untuk kasih mandi mayat kan? Ya betul, semua tahu. Nah, saya mau tanya, diakoni ada pakai daun kelor? Siapa bagiannya itu? Siapa tahu besok dia pakai lagi daun kelor. Jadi kita lihat saja ya, yang paling dominan untuk perjanjian baru dan gereja saat ini, yang paling dikenal itu salib. Kenapa tidak ada gereja yang pakai menjadi berhala? Kok bisa muncul ini yang aneh-aneh muncul?
Apakah itu diperintahkan? Tidak. Jangan terjadi pencemaran rohani. Ya. Kalau orang yang mengerti tentang apa yang namanya satirik, so ini tuh MT. Apa itu MT? Dalam yang biasa dipakai di dalam istilah peperangan rohani, MT itu malaikat terang. Malaikat terang itu adalah kul, bukan okultisme. Kalau okultisme itu di luar daripada kekristenan, tapi kult itu adalah ajaran yang dipakai lewat ayat-ayat, tetapi bukan kebenaran. Sederhana untuk memahami, Tuhan tidak mempersulit kita. Jangan kita dipersulit oleh hamba-hamba Tuhan dengan segala macam. Membawa kita, akhirnya iman kita bukan terarah kepada Kristus, terarah kepada segala macam. Nanti ke depan, minggu akan datang saya akan tunjukkan itu. Benda-benda apa saja supaya saudara tahu. Ya, saudara tahu. Apa itu yang dipakai-pakai sekarang. Populer minyak urapan, populer itu perjamuan suci, macam-macam, ada benda-benda lainnya. Jadi saya kadang-kadang berpikir ya, harusnya itu salib ya, yang lebih populer. Tapi ini tidak, benda-benda lain. Ya, oke, kita lihat dulu ya. Jadi jangan sampai karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, bukan akan memiliki. Kalau sudah memiliki janji-janji itu, berarti kita punya hak. Karena sudah memiliki. Tinggal bagaimana janji itu digenapi. Nah, janji ini digenapi, ini akan ada hubungannya dengan iman kita dalam bentuk keyakinan. Nanti kita pelajari sebentar. Ada seorang tokoh Alkitab yang secara kehidupan nyata dan real itu menyampaikan apa yang dia alami, ya. Jadi bukan karena ini hal-hal yang mistik, bukan, ya. Marilah, karena kita sudah miliki, marilah kita menyucikan diri kita. Bayangkan, kita sudah disucikan dari segala dosa, tapi kita mencemari diri kita dengan pencemaran jasmani. Kalau pencemaran jasmani tanpa saya jelaskan, semua sudah paham, mengerti, dan itu sangat dijaga. Sangat dijaga. Karena kalau itu terjadi, langsung dikatakan aib. Aduh kasihan. So karena dia masalah besar. Oh begini. Begitu dia, oh siapa itu? Belum gak tahu itu. Itu perempuan begini. Oh itu laki-laki begini. Itu begini. Jadi pencemaran jasmani ini sangat dijaga. Kenapa? Karena merusak nama di dunia. Malu. Ketahuan. Ditutupi semua pencemaran jasmani, ditutupi. Dijaga baik-baik. Bahkan kalau boleh jangan terjadi. Yang aneh, kenapa pencemaran roh tidak dijaga? Padahal ini urusannya dengan Tuhan. Sekarang saya tanya, ketika terjadi satu pencemaran jasmani di antara suami istri, saudara tahu betapa geram dan marahnya yang dirugikan antara suami atau istri. Ya kan? Sehingga selalu kalau sudah konflik, sudah tokar keras, sampai bagaimana rupa dia punya hebat pertikaian. Selalu keluar muncul satu kata, tinggal siapa lebih dulu. Bacere kita. Oke? Apa tidak begitu? Nah, kenapa? Karena ia merasa dikhianati, marah besar. Apakah pernah kita renungkan bahwa Tuhan marah besar terhadap pencemaran rohani? Darah Yesus sudah menyucikan kita dari segala dosa. Dan kita dikuduskan. Dan satu-satunya Allah Tuhan kita. Bahkan ada lagi, Yesus kekasih jiwaku. Tidak puas dengan nyanyian-nyanyian country, dia bagi lagi dengan dandut. Oh, aku percaya padamu. Come on. Ya, tidak puas dengan country, dia bagi dandut. Nah, apa kita tidak pernah merenungkan
bagaimana geram dan marahnya Tuhan. Padahal kita tahu Allah itu cemburuan. Yang aneh, paham-paham seperti ini pelakunya merasa terlalu dekat dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak akan berurusan. Jangan kita lupa. Kalau kita tidak berhati-hati terhadap pencemaran rohani, itulah yang menyebabkan kita kehilangan apa yang sudah diberikan kepada kita. Saudara tahu tokoh-tokoh gereja setan, tokoh-tokoh daripada orang-orang itu semuanya orang-orang yang tokoh, bukan orang-orang sembarangan. Yang menghadirkan berbagai macam kelompok maupun juga lahirnya komunis, lahirnya marxis, dan lain sebagainya. Itu bukan orang-orang yang tidak mengerti. Nah, ini yang perlu kita sadari. Makanya Alkitab berkata, kalau boleh orang yang terpilih itu pun. Tidak boleh ada unsur lain apapun bentuknya yang menggantikan pribadi Yesus yang sudah kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah kita akui dan satu-satunya dan tidak ada yang lain. Beriman, silahkan beriman, sederhana. Terhadap janji Tuhan, bukalah Roma pasal yang keempat. Iya. Baca ya. Buka di situ karena saya punya panjang ke bawah, tapi tidak sempat saya itu kan. Roma saya juga harus buka di gadget. Roma pasal 4. Mulai ayat 16. Buka Alkitab saudara, karena tidak cukup layar di sini. Sudah dapat? Saya baca dulu 16, saudara 17. Di sini pelajaran bagi kita bagaimana itu beriman terhadap janji Allah. Supaya tidak ada pencemaran rohani. Oke, sudah? 16 saya baca. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman. Supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Saudara dan saya adalah keturunan Abraham. Secara rohani. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat. Tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Ayat 17. Sebab, perhatikan ya, kita mulai masuk bagaimana itu beriman terhadap janji Allah. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Arti dimulai dari berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ganti. Ya, perhatikan. Ini peristiwanya. Sandiri sudah 100 tahun, Soloyo Samuel, istri juga rahim sudah tertutup. Sedangkan janji Tuhan, keturunanmu akan seperti bintang di langit. Antara iman dan dunia nyata.
Iman berurusan dengan janji Allah. Kondisi realnya tidak masuk akal. Tidak mungkin. Tidak ada dasar untuk berharap. Tubuh lemah, istri sudah rahim tertutup. Beda dengan penemuan baru sekarang kan, freezer, indung telur yang dibekukan. Tinggal kapan-kapan ingin punya anak baru diaktifkan, baru diproses. Jadi orang-orang yang masih muda belum mau punya anak, nanti tunggu umur 50 mungkin, tapi dia punya indung sudah dibekukan. Baru saja kemarin diberitakan teknologi ini. Tapi ini tidak. Biar ada teknologi juga tidak ada, karena rahim sudah tertutup. Nah, kemudian apa? Ya, baca. Ayat 20. 2, 3. Ya, tangkap baik-baik ini ya, karena di sini kuncinya bagaimana itu beriman. Bukan tumpan-tumpan tangan orang punya barang, kemudian ini milikku, ya. Nah, kerja keras. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Jadi faktornya ada pada kita. Jangan bimbang. Tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya. Ini kan suatu pergumulan, tapi suatu kemenangan bagaimana menaklukkan unsur jiwani yang menganalisa secara manusia ketidakmungkinan itu, sehingga ia malah diperkuat dalam imannya. Karena yang berjanji siapa? Allah. Oke? Jadi ada cara-cara Tuhan melakukan secara mujizat, ada cara-cara mujizat yang terjadi melalui pergumulan yang begitu rupa di dalam iman. Apa yang terjadi secara seketika? Waktu anak sudah mau disembelih, tiba-tiba ada domba. Tidak jadi kan? Tetapi ini, makanya bersyukur pada Alkitab, mengajar berbagai peristiwa untuk kita pahami, oh ada yang begini. Ya, oke. Dengan penuh keyakinan. Ini yang perlu kita tahu. Kenapa dia semakin diperkuat dalam imannya? Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Penuh keyakinan terhadap apa? Oke. Ada unsur lain? Ada unsur lain? Tidak ada, selain iman. Imannya diikat oleh janji Allah. Kita sudah pernah belajar ya. Allah mengikat dirinya dengan janji. Kita mengikat diri kita dengan janji Allah. Iman kita ikat dengan janji Allah. Karena Allah mengikat dirinya pakai sumpah dengan janjinya. Keyakinan penuh terhadap janji Allah. Tidak ada alat bantu. Apakah bentuknya apa saja, tidak ada alat bantu dalam hal percaya dan keyakinan penuh. Tidak ada. Tapi gereja sekarang memakai alat bantu untuk membantu orang beriman. Supaya jangan pencuri masuk, tanam sesuatu di depan pintu. Itu kan dukun. Padahal sudah berdoa, Tuhan kirimkan pasukan malaikat-Mu mengawali seluruh tempat ini. Itu doa iman. Saya masih ingat dulu ada sewaktu bangunan rumah di Jalan Kijang belum selesai, ada itu yang biasa kerja di Bukit Doa namanya Jamil, tinggal di situ cukup lama. Dan dia bercerita, Pak Pendeta, aduh ini malah saya
setiap malam lihat ini, ada orang banyak sekali keliling tempat ini, putih-putih semua, sampai dia gemetar. Saya cuma dalam hati belum tahu dia. Iya. Kenapa? Karena kita berdoa Tuhan kirim malaikat. Tapi ada orang berdoa, semua cuma jaga itu, dia soborong itu malaikat di sorga. Tuhan kirim 7 pasukan malaikat sorga. Orang lain mau bawa order, so habis dia pakai. Ya, jadi saudara, keyakinan dikatakan keyakinan, penuh keyakinan. Jadi saudara tahu, kalau penuh keyakinan, iman kita yang ada di roh kita itu tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat. Tidak ada alat bantu. Kita cuma tahu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain. Begitu pakai alat bantu, saudara sudah tertuju kepada itu barang-barang benda-benda itu. Karena itu jadi mistik. Tidak ada. Kita tidak butuh alat bantu. Kita tidak butuh jimat. Karena di dalam diri kita ada roh yang lebih besar daripada semua roh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita selesaikan. Ini sudah. Ayat 22. Ya, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Sama-sama 22. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi mari kita sadari akan hal ini dan kita belajar bagaimana supaya roh kita semakin kuat, semakin diteguhkan dan oleh firman Tuhan. Makanya saudara, kita ingat yang terakhir. Apa yang dialami oleh Yesus pada waktu pencobaan. Yang ketiga inilah dia. Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jangan mau iman kita digeser, diarahkan kepada benda-benda. Karena itu cara daripada si iblis untuk membawa kita terpisah iman kita daripada keyakinan terhadap Yesus. Sehingga bukan lagi Yesus yang pertama-tama yang kita sebut. Tapi kita rasa tidak kuat, rasa tidak mampu kalau tidak ada alat, tidak ada benda yang kita harus pegang, yang harus kita lakukan. Enggak. Iman yang menyelamatkan. Iman kita di dalam Yesus Kristus yang menyembuhkan. Dan iman kita di dalam nama, karena kita orang tanda-tanda ini akan mengikuti orang-orang yang percaya dengan namaku, mereka akan mengusir setan-setan. Jadi mari kita renungkan ini. Betapa dahsyatnya apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Hanya nama Yesus, tidak ada yang lain. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Dalam namanya ada keselamatan, di dalam namanya ku merasa damai, di dalam kasih-Nya tiada yang
Terima kasih Bapa di sorga buat anugerah keselamatan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib dengan darah yang tercurah. Telah menebus kami dari segala dosa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau penolong yang diutus untuk menolong kami. Di dalam kami menjalani ketaatan, dalam kami menjalani hidup oleh iman. Roh Kudus Engkau terus berkarya. Menolong kami, menuntun kami, dan memimpin kami kepada segala kebenaran. Terima kasih Tuhan. Tiliklah setiap kebenaran kami. Mohon pengampunan-Mu daripada segala pencemaran jasmani, terlebih pencemaran rohani. Ilah-ilah lain, bentuk-bentuknya apapun yang ada di dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, hancurkan kekuatannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan tidak ada nama lain yang boleh menempati hati dan pikiran kami dan seluruh kebenaran kami selain Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Amin. Terima kasih Tuhan. Pulihkan kebenaran kami. Amin. Pulihkan dan kuduskan iman percaya kami. Tidak ada lagi tempat yang tersisa selain. Semuanya hanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Berkati dan tahirkan kami semuanya. Amin. Oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah mari Tuhan Kau tilik segala pergumulan kami yang kami hadapi dalam hidup sehari-hari. Jemaat-Mu, Engkau berkati mereka. Engkau buka jalan campur tangan Tuhan mengadakan segala perkara. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden dan Wakil dan seluruh aparat pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan seluruh desa-desa dan semua dusun dan seluruh aparat. Tuhan berikan roh takut akan Allah, roh hikmat, akal budi, dan hati yang bijaksana untuk melaksanakan tugas mereka. Terima kasih Tuhan, memberkati juga semua Tuhan aparat keamanan, baik TNI maupun Polri yang sudah mendedikasikan hidup mereka untuk menjaga keamanan negeri kami. Tuhan berkati mereka. Berkati akan tenaga medis, para medis yang sedang menangani akan COVID ini. Semuanya dapat terselesaikan dengan baik dan tertangani. Sehingga Indonesia dan dunia ini lepas daripada COVID ini oleh kemurahan dan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan. Berkati mereka yang sudah melayani, berkati mereka yang sudah melaksanakan membawa persembahan mereka apapun bentuknya. Tuhan kuduskan agar supaya semuanya berkenan di hati Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tetap lakukan protokol kesehatan yang ada dan tetap yakin dan percaya Tuhan Yesus tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.